Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Minggu 15 Juni 2025. Apakah lingkunganmu menyehatkan atau membebani? Kejadian 2 ayat 8. Lalu Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di sanalah ditempatkannya manusia yang telah dibentuknya. Pernah dengar tentang eksperimen Pavlov dengan anjing-anjingnya? Ia menemukan bahwa jika suara bel terus dipasangkan dengan makanan, maka lama-kelamaan suara bel saja bisa membuat anjing-anjing itu mengeluarkan air liur. Tubuh mereka otomatis bereaksi karena sudah terbiasa. Hal ini juga bisa terjadi pada kita. Lingkungan di sekitar kita, bau, suara, atau bahkan gambar tertentu bisa memicu reaksi tubuh atau emosi, terutama kalau sudah terhubung dengan pengalaman yang kuat. Misalnya, pasien kanker yang sudah sering menjalani kemoterapi mungkin merasa mual hanya karena masuk ke ruangan tempat pengobatan, meskipun hari itu mereka tidak mendapat suntikan apapun. Musik, aroma, atau tampilan ruangan bisa langsung mengingatkan mereka pada rasa sakit. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perasaan dan kesehatan kita. Penelitian menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kerja yang negatif bisa membuat tubuh kita lebih stres dan tidak nyaman. Contohnya, saat terjadi serangan di gedung World Trade Center, New York, banyak orang yang mengalami trauma. Bertahun-tahun kemudian, suara tertentu atau bahkan bau bisa mengingatkan mereka pada kejadian itu dan membuat tubuh mereka kembali merasa cemas. Inilah yang disebut PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Semakin besar emosi yang terlibat saat peristiwa itu terjadi, semakin kuat ingatan yang tertinggal di otak kita. Namun, tidak semua pengaruh lingkungan itu buruk. Lingkungan juga bisa memberi dampak yang positif, membuat kita tenang, nyaman, dan lebih sehat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana yang membuat hati damai, bukan yang memicu stres. Coba lihat sekeliling tempat tinggal atau tempat kerja kamu. Apakah ruangan itu membuat kamu tenang dan senang? Apakah tempat itu membuat kamu merasa aman dan bisa berkembang? Atau justru sebaliknya, malah membuat kamu tegang dan lelah? Pelukis terkenal Henri Matisse pernah sakit parah dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tapi keluarganya memindahkan posisi tempat tidurnya supaya ia bisa melihat pemandangan indah dari jendela. Mereka juga sering mengganti hiasan di jendelanya agar ia tetap semangat dan terinspirasi untuk melukis. Bahkan dalam sakit, ia masih bisa berkarya dari tempat tidur. Kita pun bisa belajar dari kisah itu. Mari ubah lingkungan kita menjadi tempat yang memberi ketenangan dan semangat. Hiasi ruang kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran. Semakin nyaman dan sehat lingkungan kita, semakin baik juga pengaruhnya bagi tubuh dan jiwa kita. Des Cummings, Jr. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh menikmatinya dan berkat Tuhan kiranya boleh menjadi bagian kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.